Oh, bibitnya kayak gitu ya, Pak De. Bibitnya ini. Mana, Mbah? Nih. Oh, itu bibit Indogopera. Ya ini untuk Langsung ditanam lagi, itu tidak ada pengaruhnya atau bagaimana? Sebetulnya kalau terlalu sering ini juga ada pengaruhnya. Oh, Cuma gitu ya. ya kita siasati. Oh. Ketika habis dicabut. Baik, teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Tentunya masih di channel Madrim ya. Hari ini kembali mengabarkan dari pemukiman transmigrasi, yaitu UPT Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia, kawan-kawan. Di hari ini cerah banget ya, secerah harapan kita semua untuk menuju masa depan yang lebih cerah tentunya. Nah, kemudian kembali saya mengabarkan dari rumah Bapak Nirvani ini ya, yang kemarin baru dilaksanakan pengecetan, pembenahan dan lain-lain oleh teman-teman Tri Masketir Tri Masketir ya, kayak gitu. Dan juga tim Rewarewo kemarin ikut mengecat di situ di dalam. Kembali tentunya saya ucapkan terima kasih untuk beliau Cicik yang ada di Singapura yang selalu membantu warga teman-teman transmigrasi ataupun perantau di sini. Jadi seperti apa kisah dan ceritanya tentang video ini? Segera saja kita akan menuju ke belakang untuk melihat aktivitas Bapak Nirvani ya, ataupun melihat perkembangan apa namanya di lahan beliau. Entah itu ada tanamannya apa, tanamannya ini itu, nanti kita spill satu persatu teman-teman. Tentunya hari yang sangat cerah sekali, dan ini di sini sudah disemprot-semprot rumputnya. Kemungkinan besar akan ditambah-tambah tanaman ya. Wah, dan ini toronnya 2. Tuh bagian kamarnya. Kemudian ini rumput di sini juga mengering kawan-kawan. Sepertinya telah disemporok. Simporo. Nah, kemudian di dalam kandang ini sudah ada suara ngik seperti itu. Kayaknya ada. Nah, itu ada suara ayam. Berarti ini udah ada ayamnya ya. Jadi langsung saja kita ke belakang sana. Kelihatannya itu Pak Nirvani di belakang. Sepertinya ada baju-baju merah. Apakah beliau siapa? Laki-laki kah atau perempuan? Nanti kita lihat. Lewatnya mana ini saya? Nah, jadi kita menyurup lewat sini kawan-kawan, bawah pohon kerambil ya. Nah, ini di sini paritnya airnya bening banget ya kawan-kawan. Itu ayang-ayang saya kelihatan. Ini seandainya ada ikannya, jos ini kelihatan dipancing. Wih, mantap, bening banget airnya. Nah, kita melaju ke belakang, ternyata tanamannya di sini ada yang sangat menjengkolkan ini kawan-kawan. Ini jengkolnya udah berbuah. Wah, ini. Kemudian di sana ternyata ada Mbah Aris sama Pak Nirvani. Nah, ini jengkolnya yang di pinggiran sini ada beberapa pohon jengkol ini kawan-kawan. Sudah mulai berbunga-bunga seperti hatiku yang selalu berbunga-bunga ya. Luar biasa. Nah, kemudian perkembangannya lahan Pak Nirvani di sini sudah diterbas-terbas babatan-babatan ini, rumput-rumputnya dikumpulkan di bawah pohon kerambil ini kawan-kawan. Kemudian ini tempat semaiannya masih juga ada, tapi kayaknya kosong, belum ada semaian lagi. Luar biasa sekali, ini udah dibersihkan yang bagian sini. Dan mungkin ini untuk progres tanaman apa, nanti kita gali informasinya di lahan beliau Bapak Nirvani. Halo para petani. Halo bro.
Luar biasa. Di luar. Nah, lagi pada ngapain ini bapak-bapak ini? Nyari bibit keningkir. Mbak Haris juga nyari bibit keningkir, Mbah. Oh, bibitnya kayak mana sih, Mbah? Oh. Oh, bibitnya kayak gitu ya, Pak De. Bibitnya ini. Mana, Mbah? Nih. Oh, itu bibit Indogopera. Iya, ini untuk sayur. Caranya ditabur nanti, Mbah. Iya, ditabur. Pak De, Tabur. pakai ini biar suaranya keras. Biar ada suaranya. Untuk bibit ini. Mbak Haris yang mau bibit ini ceritanya. Iya, ceritanya mau nanam nih. Ini udah banyak nih. Oh, yang muda apanya itu, Mbah? Ini nanti kan jadi muda. Bibitnya cari yang muda gitu. Enggak, kalau Wes. bibitnya tua. Luar biasa. Kalau yang muda belum ada. Gimana perkembangan lahan Mbak Haris yang kemarin dibabat? Ya baru dibabat. Sudah disemprot belum? Belum. Oh, iya. Bawa plastik dong Mbak tadi buat Enggak, ngantongin. sengaja ini tadi lihat. Loh, memberi Mbah. Sing Tuh dur-dur. belakangnya itu, Mbah. Kuwi sing dudur garing-garing akeh. Iya. Ini nanti kalau sudah Sudah panen lagi, Pak Irfani? Ini belum sementara, ini belum. Kemarin baru panen. Ini baru beberapa hari baru nanam lagi. Oh, tanam apa itu, Pak? Tanam bawang pre, Oh, bawang pre lagi. bawang pre lagi. Mbah, saya kesana dulu ya, Mbah. Tak ngikutin jejak petani transmigrasi yang asal Boyolali ini kawan-kawan. Luar biasa. Nih, Oh. pohon pepenya bagus juga kan. Oh, iya itu, Pak De. Tuh, Sudah berapa pohon ini yang ditanam? kurang lebih 25. 25 pokok ya. Iya, Pinggiran-pinggiran berarti, De. ada pinggiran-pinggiran. Termasuk sana itu ya. Iya. Oh iyalah, nanti panen petai. Sekarang mahal petai, De. Ya lumayan ini, Mas. Lumayan Kemarin mahal. ada yang panen katanya Pak Ali Ridho itu. Satu ikat itu 10.000, isinya 3. 5.000 isinya 3 keris. Nah, baru bersih-bersih itu sebelah itu kemarin Pak. Oh, Menteri. yang sebelah udah Ya, dibersihkan. rencana buat nanam jagung itu. Jagung lagi. Iya. Wes, Nah, mantap. ini baru selesai kemarin sore nanamnya ini. Bawang prenya. Bawang prenya. Alhamdulillah. Tinggal nunggu pupuk aja ini. Oh, iya. Pupuknya menggunakan apa, jenengan? Ya ada pakai pupuk ini apa NPK, tapi yang lebih banyak pupuk kompos, pupuk kandang. Kompos kan anu ya, kotoran Ya kotoran kambing. Kotoran kambing. belek. Terbibil, mendil. Mendil. Cara nanggonku niku mendil. Sampai lewatnya sana biar nggak becek. Mana-mana becek enggak apa-apa deh. Oh, jadi ini baru ditanam. Ya, ini Pantesan baru kayak selesai kemarin nanamnya. Berapa kilo yang sudah ditanam? Di? Udah, ini nggak pakai kilo-kiloan, pokoknya kurang nyabut lagi. Yang penting cukup gitu aja. Soalnya bibitnya milik Milik sendiri, Pak, nggak ya. usah beli masalahnya. Nyabutin di lahan nih dewek kayak gitu. Iya. Ini dalannya blonyok ini. Nah, ini juga ada tanaman pete juga nih. Oh, di situ. Ini baru beberapa hari Wah, nanamnya. perkembangannya yang sangat luar biasa kawan-kawan. Ini kok becek berarti tadi akhirnya sengaja dimasukkan kayak gitu. Sengaja saya masukkan. Oh, alah. Karena beberapa hari kan udah 2 minggu lebih nggak ada hujan kan, terlalu kering nih, kalau nggak dimasukkan nggak hidup tanamannya. Biar basah kayak gini ya Pak De. Saya tak Iya. lewat sini jenengan situ nggak apa-apa Iya, deh. ya nggak apa-apa, santai Karena saja. ini pakai mic kan suaranya nanti sampai di Sepunggur 2017 pun masih kedengaran itu. Dari luar negeri pun masih kedengaran masih nanti ya. kok. Luar biasa. Pak Ngermani ternyata yang di sini udah dipanen. Ini kemarin panen. Ditanam lagi ya Pak ya. Kemudian tinggal nunggu pupuknya katanya. Nanti dipupuk ini akan tambah lemu-lemu.
Kemudian di sebelah kanan saya ini sudah dibersihkan, yang katanya mau ditanam Jagung. Jagung apa ini Pak D? Jagung biasa. Jagung bukan manis, kayak pakan apa? Untuk pakan Ayam. ternak. Pakan Untuk ternak lah ya. Iya. Ini kan rencana. Mantap ini teman-teman. Panasnya begini. Aduh, karena ini memang beberapa hari. Ntar dulu. Saya nyangkut bro. Karena beberapa hari ini memang tidak ada udan. Jadinya ya untung saja di daerah pasang surut ya Pak ya. Iya. Jadi Untungnya pengairan di pasang surut masih bisa aman. mendatangkan air. Dikasih masuk langsung bisa. Lah ini udah bagus ini Pak D. Ya ini udah lumayan nih. Karena terlalu kering kan. Jadi taraf ininya untuk hijaunya tuh kurang hijau karena kekurangan air. Kurang Pak D nggih. Iya. Biarpun dikotor tetap masih ini, enggak kayak kalau hujan dimasukkan kayak gini airnya. Tapi sepertinya saya perhatikan kayak tidak ada hamanya ulet gitu ya. Ya alhamdulillah sih Ya aman. tempatnya si Mas Rohmat kemarin itu bisa kayak begitu, di sini nggak ada deh. Alhamdulillah ini aman ini. Aman ya. Alhamdulillah aman. Rahasianya apa deh, bagi-bagi dong. Kalau rahasianya ya rahasia yang kuasa saja. Luar biasa. Ya karena saya sendiri nggak pernah merasa ngasih obat atau enggak. Saya belum Seperti pernah itu ya? nyemprot pakai obat, belum pernah sama sekali nih. Jadi saya kalau ini cuman paling pupuk itu aja. Nggih. Saya kocor pakai fermentasi itu aja udah. Oh, Nggak pernah pakai obat-obatan, nggak pernah saya. kemarin itu Mas Rohmat pertama saya liput video ya, bukan liput. Liput itu kan terlalu keren ya kawan-kawan. Saya syuting kayak gitu, saya kamera rekam. Itu keluhannya Mas Rohmat itu Pak D. Banyak apa ya? ulatnya. Ular itu, ular dari mungkin apa dari bibitnya atau gimana ya Pak Ervani? Ya bisa juga dari bibitnya, bisa juga dari ini lingkungan. Lingkungan karena masalahnya biasanya kalau ulat itu kan berasal dari kupu-kupu gitu ya. Kalau orang Jawa kupu-kupu yang kecil itu kaper itu loh. Itu kan dia bertelur di sini. Ini kan biasanya kayak gitu. Apa mungkin karena ini musim padi, tapi ya tidak begitu terpacu kepada padi, jadinya menggagalkan tanaman daun bawang ya tidak ya, nyatanya ini punya jenengan tidak ya. Tidak juga ya. Masalahnya ini kemarin kan juga tanaman padi ini yang sebelahnya. Iya ya. Ini kan bekas padi juga ini. Ya. Tapi nyatanya aman ya Ini kawan-kawan. sini juga alhamdulillah aman juga. Nggak ada masalah. Tetap ini ada rahasianya tapi nggak mau ngomong ini. Panjenengan ini. Rahasianya yaitu tadi rahasia ilahi. Wes. Karena yang mengatur itu kan penyakit itu kan dari sana semua Pak Unji. Begitu ya Pak D ya. Iya. Wes luar biasa. Kalau kita nggak tahu ini kan itu. Ini telurnya dipanenin aja ini deh. Kayaknya udah ada wohnya ini. Nggak tahu ini. Godongnya nggak dijual kah Pak D? Apanya? Godongnya ini? Nggak pernah dijual. Pokoknya siapa yang pengen tak suruh ngambil sendiri. Maksudnya jenderalnya ini kan. Iya. Oh ini enak banget ini loh, subur banget deh. Iya. Boleh. Ini saya belum pernah jual daun ubi. Oh kayak gitu. Jadi siapa saja yang lewat yang pengen tak suruh ambil sendiri. Jadi untuk sayuran hari-hari lah ya. Sayuran hari-hari. Termasuk daun pepayanya siapa saja yang mau ini persilahkan. Ya kalau pertanian di Jawa, mohon maaf teman-teman, melihat pertanian di Kalimantan sini khususnya di Sebungkur, bilangnya ya kadang saya ada keluarga di Jawa itu tanaman bawang pre di situ, saya lihat videonya sampean Mas gitu bahasannya. Kok harganya mahal banget padahal tanamannya lo boleh dibilang nyengir-nyengir kayak gitu. Kalau ini kalau teman-teman di Jawa sana yang nanamnya apa ya Pak D, daunnya bisa meledung-meledung, ini dibilang tanaman nyengir. Ya tapi mereka bilangnya begini kok bisa harganya mahal gitu Pak D.
Kalau Karena di sini langka mungkin ya, atau memang enggak ini lah Muji. Kalau menurut saya ya. nggih. Menurut saya itu juga karena pengaruh dari harga pasar. Seperti ngoten. Iya, karena 10.000 ya 10.000 15.000. Kalau di Jawa kita makan di warung saja ini udah bener-bener Coba kenyang. mic-nya tak dianu dulu sebentar. Kayaknya ini berkendala ini. Nah, nanti kalau ada suaranya ngeho itu, kayaknya sih. Anu, anti desis. Tadi sampai di mana? Nah, ini kalau misalnya di Jawa, Nggih, kita masuk ke warung makan itu ya, nggih. dengan uang 10.000 15.000 udah bisa kenyang. Betul. Tapi kalau di sini Iya. 25.000 aja perut belum apa-apa kan gitu. Oh iya gitu Pak Dia. Nah, makanya harga pun juga berbeda. Oh. Termasuk harga sayuran pun juga berbeda kan gitu. Betul sekali. Kalau masalah kesuburan tanaman dibandingkan dengan Jawa ya memang jauh. Ini kan dibilang nyengir-nyengir kalau Iya. di sini, tapi saya himbau ya, menghimbau Pantelo. Tapi saya mengatakan karena di sini ini sudah dibilang lemu, sebab di sini lahan bukaan baru satu, dan yang kedua di sini kan cuaca berbeda iklimnya dengan di Jawa ya Pak D. Iklimnya berbeda, termasuk faktor tanah pun berbeda. Nah, kalau di Jawa itu tanah biasa. Nggih. Kalau sini kan kebanyakan kan gambut. Tanahnya berarti luar biasa. Iya, sini luar biasa. Kalau sini luar biasa. Kalau di Kalimantan Utara sini khususnya itu kan rata-rata kan 90% kan tanah gambut. Nggih. Jadi untuk kesuburan tanah pun juga berbeda. Berbeda ya Pak ya. Berbeda. Makanya saya di sini mengatakan ini sudah paling lemu, karena yang lain-lain nyengir kena anu nyengir itu jane nggak masalah kalau tidak kena ular itu loh Pak D. Iya. Kalau ular itu ya sudah aduh bahaya. Nah, kemudian yang sana udah dipanen itu Pak. Kemarin sana udah dipanen, tapi udah ditanam lagi. Oh, tanam panen. Iya. Ini banyak uang ini. Biar nggak telat. Calon apa namanya ini CEO. Masalahnya CEO kan daun bawang ini. juga kebutuhan juga Pak Muji ya. Oh iya betul Pak D. Ya namanya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah kan begitu. Nggih. Sementara yang bisa dipakai hasilnya juga dari itu kan. Dari gitu. lahan saja. Dari lahan saja. Ya mau nggak mau kan apa adanya kita ini. Betul Pak Irvani. Wes luar biasa pokoknya. Perkembangan yang sangat bagus hari ini. Nah ini nanti rencana. Nah, ini kan iya, tanaman petin. Oh tanggul ini yang saya lewati. Iya tengah ini udah tanaman petin. Oh sudah ditanam deh. Ini udah. Ini. Oh berarti ini tinggal nunggu besarnya. Ya, baru beberapa hari. Wah itu tuh. Bibitnya beli atau anu sendiri? Bikin nyemai sendiri. Bikin bibitan sendiri kan? Iya. Wos mantap. Semua yang saya tanam tuh saya nyemai sendiri. Nyemai sendiri semua. Ya. Jengkol saya nyemai sendiri. Keren. Durian saya nyemai sendiri. Jengkolnya ada yang berbuah nggak deh? Baru ini. Baru mulai. Nanti kalau udah merindel bagi tahu sama saya ya Pak. Oh iya. Saya mau beli. Oh ya nggak apa-apa. Santai saja. Ya. Tuh masih ada yang lagi berbunga. Teman saya ada yang seneng banget jengkol itu. Itu ada yang lagi berbunga. Ih. Ini kok malah diputus kayak gini gimana ini? Nah, itu. Tapi itu ada harapan, ada godongnya hijau. Masih ada harapan ini. Wes pokoknya luar biasa ya hari ini. Karena ini ada permintaan juga dari teman-teman di sana ya Pak D. Iya. Itu Pak Nirvani di konten lagi, di video lagi, Pak Kamto, terus Pak Marioto. Buat teman-teman yang saya belum bisa ke Pak Marioto dan Pak Kamto, nah ini ya mohon maaf, tapi itu nanti tetap saya usahakan untuk mengabarkannya, karena mungkin teman-teman di luar sana kangen ya Pak D. Iya. Kalau sudah biasa menonton videonya, kabar-kabarnya kan udah lama nggak ada kabarnya. Jadi kan nanti itu tetap saya laksanakan satu persatu, karena saya juga nyambi-nyambi di sini ya. Nah ini malah bagus lagi nih. Kok kecil-kecil banget ya deh. Ya ini kecil karena udah tua kan. Ini nanti rencana nih yang ini nanti yang bisa dicabut nanti ini buat bibit.
Oh. Yang kecil-kecil nanti buat bibit Om Ji. Iya. Nah, ini kan udah gitu tanam ternyata. lagi yang kemarin kan itu kan. Wah, jos ini. Kalau Pak saya Hasim pokoknya jos. cabut langsung cangkul lagi, tanam lagi, cabut, cangkul, tanam lagi. Nggak usah Baik. nunggu-nunggu. Baik Pak De, jadi untuk apa namanya masalah pertanahan tanah apa ini? Iya ya, Iya. masalah media tanam yang mau ditanamin, ketika sudah dicabut langsung ditanam lagi, itu tidak ada pengaruhnya atau bagaimana? Sebetulnya kalau terlalu sering ini juga ada pengaruhnya. Cuma gitu ya. ya kita siasati. Oh. Ketika habis dicabut, kita cangkul langsung dikasih pupuk. Nggih. Jangan pupuk yang ini, tapi pupuk yang organik. Oh gitu. Biar tanah itu unsur ini haranya itu masih tetap terjaga. Kalau kita pakai pupuk kimia itu lama-lama justru tanahnya akan mati, akan rusak. Jadi sama sekali tidak berpengaruh ketika tanaman dibongkar langsung tanam lagi, tidak mengaruhi di tanah atau tingkat kesuburannya nanti akan berkurang, itu tidak ya Pak De ya? Kalau menurut saya kayaknya tidak. Yang penting ya? itu tadi pupuk organiknya terjamin. Itu aja. Oh iya. Cuman ya itu tadi jangan pakai pupuk kimia. Kalau terlalu pakai pupuk kimia itu tanahnya yang rusak. Jadi akan berpengaruh dengan tanaman-tanaman berikutnya. Siap. Baik Pak De, terima kasih banyak tentang ilmu yang turunkan kepada saya. Nah, ini kan juga udah waktunya manen juga. Nanti kita lagi nih. Karena ini waktunya sudah panjang, mepet juga, nanti kita ngobrol lagi. Dan teman-teman yang penasaran, nanti kita akan sepi lagi ke sana kemari berikutnya nanti di episode yang akan datang. Makasih banyak Pak Irvani ya atas waktunya. Sore hari ini kita akan tutup dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Seperti biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya ini manusia yang tidak luput dari salah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menyimak. Dari Kalimantan Utara, Madrim 125 mengabarkan.